Pemirsa, asa anak-anak di pedalaman Provinsi Papua Pegunungan tetap menyala meski jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Ya, pemirsa, dari wajah-wajah siswa dan siswi di SMA Negeri 1 Kanggime, Kabupaten Tolikara, terpancar harapan untuk masa depan Papua yang lebih baik lagi. Inilah potret nyata pendidikan di jantung Papua Pegunungan. Sekolah yang terletak di jalur Trans Papua antara Tolikara dan Puncak Jaya menjadi tempat menimba ilmu bagi para pelajar dengan tekad luar biasa. Jarak yang jauh dan medan yang berat tak menyurutkan langkah mereka. SMA Negeri 1 Kanggime menjadi oase pendidikan di tengah keterbatasan. Sekolah ini memiliki 2 laboratorium, IPA dan komputer. Meski untuk menyalakan komputer saja masih mengandalkan mesin diesel. Dengan segala keterbatasannya, murid-murid di pedalaman Papua tetap semangat menempuh pendidikan demi masa depan. Kita walaupun di kampung jalan jalan dari dari rumah ke sekolah itu jalan kaki dan jalannya itu longsor ini, tapi kami tidak pernah berputus asa untuk ke sekolah. Kami selalu semangat untuk pergi ke sekolah. Saya SMA Negeri Kanggime senang belajar komputer supaya belajar ke depan nanti bisa jadi manusia, supaya belajar banyak. Namun, proses belajar tak semudah di kota. Para siswa baru mengenal komputer saat masuk SMA dan membutuhkan waktu adaptasi yang cukup panjang. Sebagian siswa kelas 10 bahkan masih kesulitan membaca. Hal ini menjadi cermin betapa literasi di pedalaman masih tertinggal jauh dari perkotaan. Ini yang kami rasakan saja di SMA Negeri Kanggime ini masih sangat-sangat jauh tertinggal dengan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan di Papua sini. Karena yang kami alami sendiri di kelas 10 itu masih ada sebagian anak-anak kami yang belum bisa membaca ataupun masih sangat terbata-bata dalam membaca. Artinya, nah mungkin yang kami butuhkan di sini sebenarnya tenaga pendidik yang masih belum lengkap. Ya. Ada beberapa mata pelajaran yang belum ada gurunya sehingga teman-teman di sini merangkap dalam mengajar itu. Hari Pendidikan Nasional 2025 menjadi momentum refleksi kesetaraan akses pendidikan bagi murid-murid di perkotaan maupun pedalaman demi negeri Indonesia yang lebih baik. Dari distrik Kanggime, wajah-wajah harapan itu berseru lantang. Dengan cita-cita setinggi angkasa, mereka rela memulai mimpi dari ruang kelas sederhana di pedalaman Papua. Dari Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jemaah haji gelombang pertama segera tiba di Madinah, Arab Saudi. Sejumlah sektor mulai mengecek layanan yang tersedia bagi jemaah. Ya, di antaranya pemirsa mulai dari transportasi, konsumsi, pelayanan bagi jemaah lansia. Jelang kedatangan jemaah haji kloter pertama, gelombang ke-1 yang akan tiba di Madinah, persiapan dilakukan para petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia di daerah kerja Madinah, Arab Saudi. Sejumlah sektor mempersiapkan layanan yang tersedia bagi jemaah, seperti pengecekan kelengkapan kebutuhan jemaah haji, observasi dan orientasi lapangan untuk memastikan hotel-hotel yang ditempatkan jemaah haji Indonesia yang disebar di sejumlah sektor. Diketahui, dalam setiap sektor terdapat sejumlah layanan, seperti bimbingan ibadah, akomodasi, transportasi, layanan konsumsi, pelindung jemaah dan lansia, serta disabilitas. Seluruh petugas kita sudah briefing, kita sudah arahkan. Setelah apel pagi dilanjutkan dengan ta'aruf sesama petugas
baik yang dari Indonesia maupun dari tenaga penghubung sudah kita lakukan, dan alhamdulillah tadi sudah dilakukan juga observasi dan orientasi lapangan untuk memastikan hotel-hotel yang ditempatkan jamaah haji Indonesia di sektor 1 sebanyak 18 hotel, dan itu sudah dilakukan, dan sampai saat ini teman-teman masih melakukan observasi. Tidak hanya itu, petugas juga melakukan langkah mitigasi dengan harapan para jemaah bisa ditempatkan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, salah satu calon jemaah haji warga Desa Karangasem, Kabupaten Mojokerto ini berusia 100 tahun dan berangkat haji di tahun ini. Setelah menunggu selama 9 tahun, jemaah lansia ini akan berhaji didampingi anaknya. Setelah menunggu 9 tahun, Jaya, warga Dusun Kaligiro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, akhirnya dipastikan berangkat haji di tahun ini. Dalam usianya 100 tahun, Nenek Jaya menjadi calon jemaah haji tertua di Mojokerto dan dinyatakan memenuhi semua persyaratan. Mendaftar haji di tahun 2016, seharusnya Nenek Jaya berangkat di tahun 2023. Namun karena tak ada pendamping, akhirnya baru bisa berangkat di tahun ini. Segalanya dicurahkan untuk demi keberangkatan, untuk memenuhi kebutuhan di tanah suci. Ya apapun itu bentuk materi, ya seperti ini ya, saya melihat sendiri itu di dengan menggunakan kursi roda. Harapan keluarga seperti apa? Ya mudah-mudahan mak ini bisa Menjalankan ibadah haji. jalankan ibadah haji lancar dan dapat haji mabrur. Berbagai persiapan jelang keberangkatan dilakukan. Meski menggunakan kursi roda, tak menyurutkan niatnya untuk menunaikan rukun Islam kelima. Mental sama kesehatan sudah disiapkan supaya di sananya sehat. Waktu manasik haji dengan KBIH gimana Bu? KBIH kan ini mendampingi Ibu Jaya. Iya. Ada persyaratan khusus enggak? Ya enggak lama sudah biasa kan sudah ikut taruh pakai kursi roda gimana caranya kan gitu sudah ya. Jaya dan Asmaul Husna yang masuk kloter 12 embarkasi Surabaya akan berangkat ibadah haji bersama ratusan JCH Kabupaten Mojokerto lainnya pada Senin pekan depan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.